Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah izinkan saya untuk kembali datang ke sini untuk kita sama-sama taklim. Semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kebaikan untuk kita semakin taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tema memenangkan hidup, menenangkan jiwa. Kenapa tema ini yang saya sodorin? Memenangkan hidup, menenangkan jiwa. Saya izin sambil berdiri langsung. Saya bagi dua, biar kelihatan semuanya, agak miring. Di sini memenangkan hidup. Yang di sini menenangkan jiwa. Pertanyaannya sederhana. Kenapa kita harus memenangkan hidup? Berarti kalau kita berikhtiar untuk memenangkan hidup, ada dong peluang untuk kita kalah dalam kehidupan kita? Ada. Dalam hal apa? Berjihad melawan setan. Betul apa benar? Orang yang gampang emosian, gampang marah-marah, gampang stres, itu orang-orang yang kalah jihad sama setan, Pak. Makanya di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kata Allah, hei manusia, sungguh-sungguhlah kamu taat kepada Allah. Oh maaf, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, wajib buat kalian taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Kafah, menyeluruh. Jadi nggak tebang pilih, Pak. Kita lakukan semuanya apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Nah, yang paling seru, yang paling unik, ternyata di bagian akhir dari ayatnya Allah mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah? Allah nyuruh kita buat taat sungguh-sungguh, dan Allah juga ngasih tahu siapa yang jadi musuh kita, yaitu setan. Dan Allah katakan kepada kita, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena kamu nanti akan tersesat. Apa bentuk gambaran tersesatnya kita? Gampang balas dendam, gampang kecewa, gampang marah, gampang baperan, itu bagian dari ketersesatan kita. Nanti saya jelaskan di sebagian sini tentang bagaimana kita bisa menenangkan jiwa, tahapan dan prosesnya, dan apa jalan yang Allah inginkan terhadap diri kita, Pak, dalam ngejalanin kehidupan. Hidup di dunia kan sebentar, nggak lama, ya. Nah, Allah ngasih tahu, orang-orang yang beriman yang katanya ngakunya muslim, sebagai seorang muslim kamu taatnya sungguh-sungguh, jangan main-main, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kafah, menyeluruh, sungguh-sungguh. Dan Allah ngasih tahu, jadi juga bukan cuma merintahin kita kayak gini. Ridho, kamu ke Bandung. Ya, kerjain perintah saya, kamu ke Bandung. Gitu. Ngapain? Misalkan ke Masjid Trans Studio Bandung. Tapi kalau saya nggak ngasih tahu tentang jalan dari sini ke Bandung, pasti bakal ada macet, ya kan? Ada tanjakan, nanti bakal ketemu mobil-mobil gede dan kita akan melambat, ya.
maka kita nggak akan bisa antisipasi, Pak. Tidak akan muncul yang namanya sikap waspada. Betul kan? Makanya dikasih tahu sama Allah. Apa yang Allah kasih tahu ke kita? Ingat ya, kamu punya musuh namanya setan. Nah, berarti Allah nyuruh kita berjalan di atas syariat Islam sambil waspada karena kita punya musuh yang diingatkan sama Allah juga di surat Al-A'raf bahwa setan itu akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kurang baik apa Allah sama kita, Pak? Allah nyuruh kita buat taat, Allah ngasih tahu siapa musuh kita, dan Allah ngasih tahu bahwa awas ya, nanti setan yang jadi musuh kamu ini, dia bakal ngegoda kamu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Coba. Kurang baik apa, Pak? Kalau udah dikasih tahu begitu sama Allah, ada pedagang yang gak jujur, ada pejabat yang korupsi, kebangetan, Pak. Kebangetan, betul kan? Padahal kan Allah pengen selamat. Kita tuh pengen selamat kita. Allah kasih tahu ke kita, hati-hati hidup kamu. Jangan sampai kamu temenan sama setan, karena setan hobinya menggelincirkan manusia. Gimana caranya? Ngegoda kamu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dan samping kiri. Kata Allah begitu. Terus tiba-tiba kita kepleset. Mending kalau kepleset, ngojay, Pak. Dalam lautan dosa. Sampai keluar kalimat misalkan, itu istrinya aja yang insecure. Kan aku lebih cantik misalkan. Itu yang viral sekarang kan? Kalimat itu, bapak-bapak nggak tahu. Bagus, Pak. Jangan dicari tahu, Pak. Itu kisah pelakor itu soalnya, Pak. Itu yang lagi viral sekarang. Itu kan bisikan setan. Untuk apa? Bahasa psikologinya disebut dengan kalimat playing victim. Padahal jelas dia salah, tapi dia ngarang cerita untuk apa? Untuk menganggap bahwa seolah-olah dirinya benar dan saya nggak salah. Buktinya saya nikah kok secara siri. Iya kan? Itu namanya menutupi dosa dengan pembenaran yang didorong oleh hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan. Islam bisa memecah itu, Pak. Ada orang-orang yang seperti itu? Ada. Ketika ketahuan salah, cuci tangan dia. Cuci tangan. Akan selalu ada orang yang dikorbankan. Itu namanya bisikan setan. Berarti pelakunya saat itu lagi jadi teman dari setan. Makanya saya kadang suka hati-hati, Bu. Hati-hati dalam hal apa, Ustaz? Tolong doain para suami yang masih aktif kerja. Kenapa, Ustaz? Bahaya, Pak. Karena sekarang kuntilanaknya berjilbab. Iya betul. Kalau yang serba mini mah biasa. Itu dari zaman bapak-bapak kecil, orang tua kita masih pada ada, udah ada. Sekarang transformasi diri dia pakai jilbab. Saya bukan merendahkan dan meremehkan jilbab, nauzubillah min dzalik, tidak, itu syariat Allah. Tapi yang meremehkan Islam itu ada para pelaku maksiat seperti ini. Para pelaku maksiat seperti ini. Udah gitu, laki-lakinya, Pak, katanya pengennya poligami, tapi malah selingkuh. Setan itu bisikannya. Apalagi sampai begitu ketahuan sama istrinya, mamah tuh yang jadi istri nggak becus. Bukannya ngaku salah, minta maaf, malah nyalahin istri. Itu bisikan setan. Kenapa? Punten banget. Karena dari awal diciptain ya, Pak. Ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam salah, ditegur sama Allah, ya, lewat ujian salah. Apa yang dilakukan sama ayah kita? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ngaku saya zolim, saya lupa, saya hilaf, saya salah ya Allah. Tapi beda sama setan, sama jin, sama iblis. Ketika disuruh sujud sama manusia, iblis malah menantang Allah dan menganggap dirinya lebih baik daripada manusia. Akhirnya apa? Terlaknat. Nah, orang-orang seperti itu punya kesamaan. Apa samanya? Sombong. Itu yang harus kita hati-hati, Pak. Kenapa? Karena sombong itu adalah tipu daya dari setan. Kenapa setan melakukan hal itu? Tujuannya sederhana, Pak, Ibu.
Nyari, bahasa sederhananya nyari balad. Betul kan? Nyari teman. Begitu nanti di yaumil mizan, ya Allah, saya bermaksiat karena saya diganggu sama setan, saya dibisikin sama setan. Apa kata setan? Cuci tangan dia. Bukankah sudah datang seorang rasul yang membawa firman-firman Allah dan kebenaran dari Allah? Lantas kenapa kamu tidak mau mengikutinya? Mau jawab apa? Jadi sebetulnya hitam dan putih itu sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kita hanya tinggal mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Selesai. Itu ikhtiar untuk memenangkan hidup. Sadar Allah minta kita cuman untuk taat, diperkuat. Di Quran surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa ibadah yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Karena ada tujuan besar yang ingin Allah berikan di Quran surat ke-2 ayat 25. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat. Satu, punya bekal iman. Lihat, ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhallazina amanu. Berarti satu, sudah kita checklist, kita punya iman. Karena apa? Dengan iman ini kita mau untuk taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Sehingga ketaatan dan ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal soleh. Kenapa kita harus beriman dan beramal soleh? Ternyata ayat ini ngejelasin bahwa kamu nanti bisa masuk surga. Jadi syarat masuk surga gampang, Pak, Ibu. Cuman dua, beriman dan beramal soleh. Itu doang. Beriman dan beramal soleh. Dan beramal soleh bukan hanya sekedar menjalankan apa yang Allah perintahkan. Gampang, Pak. Tinggal di komplek kayak begini, rumah paling depan, dekat masjid. Kalau ada azan, nggak ke masjid, malu. Kenapa? Karena tetangga ngelewatin depan rumah kita. Walaupun awalnya berangkat ke masjid karena khawatir dan takut ada sanksi sosial, malu kalau nggak ke masjid, nggak apa-apa. Nanti Allah yang perbaiki hatinya. Niatnya yang tadinya karena takut ada sanksi sosial berubah menjadi niat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena di tangga pertama ada tulisan bersihkan niat. Ini keren masjidnya. Luruskan niat. Itu keren, Pak, masjidnya. Keren. Makanya namanya Nurul Iman. Nurul Iman, cahaya keimanan itu akan berpendar terang kalau niatnya benar, niatnya lurus untuk ibadah kepada Allah. Kenapa kita harus ibadah dan beramal soleh? Biar nanti imannya meningkat. Kalau imannya meningkat, maka nggak gampang diganggu dan digoda sama setan. Itu rumusannya, Pak. Kenapa sekarang kita gampang tergelincir dalam kemaksiatan? Jawabannya sederhana kan? Nabi yang bilang iman itu naik karena taat, beramal soleh, ya, ibadah kepada Allah, dan turun karena maksiat. Hal yang sering diremehin sama manusia adalah dosa kecil. Ustadz, dan nggak sengaja namanya juga di jalan, dan suruh siapa ibunya pakai baju warna putih, carang, BH-nya hitam. Misalkan gitu. Dan saya emang nggak ngicep gitu kan katanya. Hati-hati. Dosa kecil itu bisa perlahan membuat kayak gini, Pak. Ini whiteboard putih awalnya. Saya tulis satu, nanti penuh semuanya. Hati kita juga begitu. Kalau menganggap remeh dosa kecil, nanti akan mengeraskan hati. Akhirnya apa? Kalau hatinya sudah keras, susah mendapatkan hidayah, akhirnya tergelincir pada dosa dan kesalahan yang makin besar. Contoh, punten. Ini kita ngomongin dunia profesional kerja dulu. Orang yang jabatannya kecil, ketika ada peluang untuk korupsi, dia ngambilnya kecil-kecilan dulu. Makanya yang bahaya itu kalau koruptornya orang pinter, Pak. Punten, kalau maling, orang bodoh, Pak. Cuman ayam yang diambil, Pak. Kalau enggak di masjid ngambil sendal. Tapi kalau orang pinter, itu bahaya. Yang tadinya cuman kecil-kecilan, naik jabatan, naik pangkat, makin gede. Iya kan?
Kenapa? Karena dari titik-titik noda dosa kecil-kecilan, dia korupsinya, rusak hatinya, dikasih tempat yang tinggi sama Allah, obsesinya makin besar, hawa nafsunya makin menjadi-jadi, akhirnya apa? Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Lihat, saya mau ngecek dulu. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat anak koruptor jadi ustadz? Saya belum ketemu. Belum ketemu. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena daging dan darah yang tumbuh di tubuhnya itu berasal dari harta-harta yang haram. Harta-harta yang haram. Kalaulah ternyata Allah paksa dia, dalam tanda kutip, takdir menggerakkan dia untuk menjadi tokoh-tokoh, bermasalah. Rata-rata begitu. Jadi kalau ngelihat orang bermasalah, ya, jangan disalahin langsung agamanya, Pak. Oke? Contoh begini, Ustadz, dah sekarang pelakor banyak yang pakai jilbab, bukan salah jilbabnya. Oke? Maka lihat apa yang dimakan. Rezekinya halal dan thayyib atau enggak. Ini dulu, Pak. Karena ini jelas fundamental dalilnya. Quran surat kedua ayat 168 dan Quran surat kedua ayat 172. Berdekatan, Pak. Di ayat 168, Ibu, Allah menggunakan kalimat redaksi ya ayuhan nas. Hai semua manusia. Kata Allah, carilah makan, carilah rezeki yang halal dan thayyib. Pernah ngelihat orang non-muslim tapi jujur? Ada. Oke? Ya. Di ayat 172-nya, ya Yuhannas diganti dengan kalimat ya yuhallazina amanu. Halalnya dihilangkan tapi disisakan thayyib, Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman pasti senang mencari rezeki-rezeki yang halal. Nah, masalahnya Allah minta ada penekanan kata thayyib, biar apa? Biar kita saat mencari rezeki yang insya Allah pasti akan halal, tidak berubah menjadi subhat dan haram karena caranya salah. Contoh konkretnya, punten. Paling gampang, bapak-bapak berangkat kerja, pakai kendaraan, motor, mobil. Kata Allah, rezeki kamu insya Allah akan halal. Tapi kalau caramu salah, hilang kehalalannya. Gimana caranya yang salah? Lawan arus, nerobos lampu merah, putar balik sembarangan, bikin zolim orang. Sederhana kan? Saya belum ngomongin yang lainnya, Pak. Baru mau berangkat kerja. Iya. Lawan arus, terobos lampu merah, putar balik sembarangan. Kalau ibu-ibu mau berangkat, misalkan ke kantor, ngesen kiri, belok. Apal geningan. Saya mau tanya, Pak, zalim nggak begitu? Zalim, ngabokkan orang. Sesuatu yang zalim itu akan mengurangi intensitas nilai keberkahan dari apa yang kita usahakan dan kita terima kemudian. Hati-hati. Jadi Allah nggak suka kita berbuat zalim kepada siapapun. Allah minta kita berbuat ihsan kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya wasiatnya, hey Ridho, kamu katanya ngaku beriman, kamu ngaku muslim, pastiin cara mencari rezekimu thayyib, sehingga rezeki yang kamu bawa pulang ke rumah itu halal untuk keluargamu. Jadi Bapak, kalau punya istri susah diingetin, punya anak gak mau dinasehatin, gampang kok. Jangan serta-merta nyalahin para istri. Introspeksi diri dulu. Lihat, harta yang kita bawa pulang ke rumah ini halal dan thayyib atau tidak. Kalau dibuat spesifik lagi contoh, yang kerja jangan sampai sogok menyogok. Kan itu zalim pasti sama orang. Iya kan? Namanya tadinya nggak ada, tiba-tiba mendadak jadi ada, misalkan. Oh, itu kezolimannya nauzubillah min zalik deh, nggak keukur, Pak. Gaji dari pertama sampai dia pensiun syubhat dan cenderung haram. Ngeri, Pak. Lihat perilaku orang-orang yang seperti ini, ya. Nggak jauh-jauh pasti akan selingkuh, korupsi, KDRT, anaknya rusak.
Jauh-jauh ke situ, Pak. Saya bukan minta kita untuk screening lebih luas, enggak. Tapi kalau ketemu berita-berita di media sosial, ya di portal-portal online ataupun media cetak tentang kondisi kehidupan keluarga-keluarga anu, ya nggak usah jauh-jauh. Sumber ininya pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Kenapa? Rezeki yang haram mengeraskan hati. Hati yang keras jauh dari hidayah. Jauh dari hidayah, maka langkah kakinya pasti akan salah. Ini yang harus kita menangkan, Pak. Jadi melawan jihadnya kepada setan. Nah, Bapak misalkan ya, punten, sebagai seorang suami misalkan, istri cerewet, keras kepala, susah dinasehatin, jangan serta-merta menyalahkan istri. Jangan, Pak. Introspeksi diri kita dulu. Satu, Pak dengerin, ada yang ngomong begitu, Pak. Satu, introspeksi hubungan kita sama Allah bagaimana. Yang kedua, apa rezeki yang kita bawa masuk ke dalam rumah? Kenapa saya minta kita introspeksi diri? Begini, Pak, gambaran rumah tangga itu. Segitiga. Di atas ini Allah. Ya, ini S suami, I istri. Istri makin taat kepada Allah, suami makin taat kepada Allah, maka akan semakin dekat dan hangat hubungannya. Tapi ketika suami istri ini semakin jauh dari Allah, maka akan semakin renggang. Ini definisi salah satu tema yang saya bahas, serumah tapi tak sejiwa. Betul kan? Kelihatannya puitis ya. Saya bukan nyari puitis ya, Bu. Tapi ini fakta. Apa buktinya? Tidur dalam rumah yang sama, rebahan di atas kasur yang sama, beradu tonggong, tapi wajah mereka bercahaya. Cik, ngapain? Leres HP-an. Betul ya, Pak? Nah, pertanyaan saya, siapa yang saat itu kekeprok? Setan. Karena seharusnya suami istri sudah di atas kasur bersama berdua, ngapain lagi kalau bukan menikmati apa yang halal di depan mata, bukan malah sibuk dengan dajal gepeng. Dajal gepeng, kan ini yang bikin jauh kita sama pasangan kan? Malah kita sibuk chattingan sama orang yang jauh, padahal seharian kita para suami sudah bekerja, istri juga sudah beraktivitas di rumah. Simpen dulu, ngobrol nggak perlu lama, Pak. Ngobrol nggak perlu lama, yang penting kita mau buka obrolan sama pasangan. Dah Ustadz ngobrol apa? Lah kenapa nanya sama saya? Iya kan? Sok aja ngobrol biasa aja. Ada istilah begini, ngobrol nggak penting dalam rumah tangga itu menjadi penting. Kenapa? Karena ngobrolnya sama orang yang penting dalam hidup kita. Siapa? Pasangan. Para suami, kita bisa berada di posisi ini. Gak lepas dari jasa seorang istri, kesabarannya, betul kan? Kita jatuh yang nguatin kita istri, ya kan? Kita berangkat kerja yang ngedoain istri, iya kan? Tapi begitu anaknya salah, kenapa istri yang disalahin? Pak, jawab. Kalau anak salah, kenapa istri yang disalahin? Diri sendiri dulu. Introspeksi di diri. Buka Quran surat 42, surat Asyura. Ada surat Asyura, surat ke-26, ada surat ke-42, surat Asyura. Ayatnya 30. Nanti saya jelaskan sambil saya menceritakan sesuatu. Ada yang WA saya. Begini, Bunda. Beliau nge-WA saya begini. Mohon izin bertanya lagi, Ustadz. Saat kita ingat perbuatan suami yang menyakitkan itu, terus kita sebagai istri merasa, mohon maaf, jijik saat dideketin sama suami karena keinget perilaku suami yang sudah berpaling. Kalimat berpaling saya garis bawahi, kemungkinan besar selingkuh. Nah, sebagai istri, bagaimana caranya kita bisa menerima lagi? Saya jawab dengan satu ayat itu. Surat Asy-Syu'ara, ayat ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Secara sederhananya begini. Segala musibah, luka, kecewa, sakit hati yang kita rasakan itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Oke.
Pertanyaannya gini, apakah Allah menghakimi kita bahwa kamu salah? Enggak. Allah lewat ayat itu ngajak kita buat introspeksi diri. Susah ya Pak introspeksi diri? Gampangnya nyalahin orang. Ini ayat ini ngajakin kita introspeksi diri. Karena apa? Kaitan ayat ini itu dengan Quran surat ke-3. Salah satunya ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Introspeksi diri dan taubatan nasuha. Yuk kita bedah pertanyaan dari seorang netizah barusan. Karena kalau laki-laki namanya netizen, kalau perempuan namanya netizah. Sama kayak muslimin laki-laki, muslimah perempuan. Kenapa beliau bertanya seperti ini? Yang saya garis bawahi apa? Suaminya berpaling, berarti berselingkuh. Ibu, seorang suami berselingkuh itu tidak terjadi dalam satu malam. Oke? Pertanyaannya gini, kenapa ada suami yang lebih senang mencari hiburan di luar rumah, ya, daripada menikmati yang halal di dalam rumah? Coba koreksi diri. Jangan-jangan selama ini isinya rumah hanya tuntutan kepada suami. Pah, listriknya bunyi. Pah, SPP anak belum bayar. Pah, nanti daftar ulangnya sekian ya. Pah, skincare mama habis dan lain sebagainya. Tapi tidak berusaha untuk menenangkan suami yang pulang dalam kondisi lelah dan capek. Ustadz ngebelain suami, bukan. Kita lagi belajar introspeksi diri masing-masing. Nanti yang suaminya juga kebagian. Ini harus introspeksi diri dulu. Karena nggak kejadian semalam. Padahal apa? Punten, Nabi memberikan isyarat ketika keluar dari rumah salah satu istrinya, rambut beliau masih basah, ya. Ngelihat perempuan balik ke rumah istri yang lain. Kenapa? Karena halal berkah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada pada istrimu dan itu lebih halal dan juga berkah. Oke? Nah, itu nanti kasusnya untuk suaminya. Nanti saya bedah sedikit. Kenapa? Untuk melawan bisikan setan dan tipu daya, akal-akalan setan. Untuk apa? Agar kita bisa memenangkan episode hidup, kemudian menenangkan jiwa kita dalam menjalani sisa hidup kita. Nah, perempuan kenapa harus introspeksi diri? Karena terlibat dalam kemaksiatan dan kesalahan yang dilakukan seorang suami. Kenapa? Karena kita kan pakaian satu sama lain, suami istri. Tapi kalimat ini tidak boleh disampaikan oleh para suami. Kayak tadi contohnya, papa selingkuh itu karena mama nggak becus jadi istri. Nggak boleh, Pak. Yang punya kuasa, yang punya hak untuk menyampaikan itu adalah mediator yang merupakan seorang ustadz atau ustazah. Contoh, saya ambil bentuk konkret dari ayat rumah tangga itu di dua ayat ini, Pak. Inti rumah tangga ada di dua ayat. Surat apa? An-Nur ayat 34 dan 35. Di ayat 35 Allah menjelaskan tentang rumah tangga yang berkonflik. Bahkan ada peluang untuk berpisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga berkonflik dan ada peluang untuk berpisah karena di ayat 34-nya suaminya nggak bisa jadi teladan di dalam rumah untuk taat kepada Allah sehingga istrinya tidak menjadi wanita yang yang solihah. Apa ciri istri yang solihah? Yang nggak perengat-perengut. Nah, kenapa istri di rumah perengat-perengut? Gampang, Pak. Karena tangki hatinya penuh dengan emosi negatif. Bentuk paling konkret yang pengen tahu. Istri ngambek sama suami, tantrumnya ke siapa, Bu? Istri ngambek sama suami, kalau lagi tantrum ke siapa? Anak. Tuh, Pak. Adil nggak? Enggak. Saya buka jurnal, Pak. Hadis-hadis dan keistimewaan wanita. Saya katakan demi Allah, saya iri, Bu, sama perempuan. Kenapa? Gampang masuk surganya. Gampang masuk surganya. Sholat yang 5 waktu kerjakan dengan khusyuk, nggak perlu banyak-banyak tahajud. Kerjakan puasa Ramadan, nggak perlu puasa sunnah banyak-banyak, tapi lakukan puasa Ramadan dengan ketakwaan kepada Allah.
taat kepada suami tanpa tapi, jaga kehormatannya, 8 pintu surga kebuka semuanya. Kita para suami, panjang Pak hisabnya. Setelah ibadah sholat kita dihisab, dipanggil istri kita. Fulanah, bagaimana suamimu selama ini dalam bersikap kepadamu? Apakah kamu diajarkan agama? Apakah kamu diajak pada kebaikan dan beramal soleh? Apakah suamimu memerintahkanmu untuk menutup aurat dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Pak, yang jawab bukan kita, tapi istri. Ditutup mulut kita, mata kita ngomong, ya Allah, saya nggak pernah lihat suami saya memberikan contoh keteladanan dalam kebaikan. Ya Allah, saya nggak pernah mendengar ya suami saya menasehati untuk yang katanya untuk keluarga, tapi pada faktanya mengabaikan keluarganya. Kan kita sekarang jadi jamaah tetap Masjid Nurul Iman karena udah pensiun, Pak. Coba kalau usianya masih 30-40 tahun, hampir jarang kayaknya ke masjid. Iya kan? Ke klub malam jangan-jangan gitu kan? Atau dangdutan yang nyawer dan lain sebagainya, Allahu alam, ya kan? Sekarang kita baru sadar bahwa ya Allah saya salah. Ya, ketika ngelihat anak udah gadis, udah bujang, bahkan udah punya menantu. Ternyata apa? Anak perempuan kita berantem terus sama suaminya. Anak laki-laki kita nyakitin istrinya. Wah. Pusing kan? Itu kesalahan kita, Pak. Kesalahan kita sebagai seorang ayah dan juga ibu yang tidak dekat dengan Allah, sehingga apa? Rumah tangganya tidak hangat. Tidak hangat. Ini rumah depan, kan kompleknya bagus-bagus tuh. Yang tahun lalu saya istirahatnya di depan. Siapapun yang punya rumah di situ, ya, itu hanya kesenangan. Rumahnya bagus, lantai 2, 3-4 kamar kurang lebih, carportnya ada, ya. Terus masih ada lahan-lahan lebihan sedikit, mau ke masjid dekat, ya. Itu kesenangan, Pak. Akan jadi kebahagiaan kalau rumah itu yang besar ternyata ada lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut anak kita yang sedang menderas Al-Quran. Itu kebahagiaan. Yang para bapak sebelum ke masjid subuh-subuh, malam sudah Allahu Akbar. Ngapain? Tahajud. Selesai 4 rakaat, masih ada setengah jam, dibangunin istrinya. Ma, yuk temenin papa ke surga. Oh, kebahagiaan itu. Mahal, Pak. Bukan malah ada alarm, dicari HP-nya, terus dimatiin gitu kan. Atau malah nggak dimatiin sama sekali. Pas dilihat di aplikasi jamnya ada 15 alarm. Dari jam 3. Jam 3 alarm berikutnya jam 3:10. Alarm jam 3:10 mematikan alarm jam 3. Alarm jam 3:20 mematikan alarm jam 3:10 tadi. Terus sampai jam subuh nggak bangun-bangun. Itu ujian, namanya istidraj. Kesenangan, Pak. Contoh paling gampang. Garut kan salah satu destinasi wisata, walaupun memang tidak sebesar nilainya dari Bandung. Kalau Bandung kan utara ada Lembang, selatan ada Pangalengan sama Ciwidey. Saya mau tanya, Pak, kenapa orang rela macet-macetan setiap akhir pekan berangkat dari Jumat pulang hari hari Ahad, baik itu siang ataupun sore yang sudah pasti macet? Buat nyari apa sih? Kebahagiaankah yang mereka cari atau hanya kesenangan? Kesenangan. Karena kesenangan itu sifatnya duniawi, kebendaan, Pak. Tapi kebahagiaan itu apa? Ujung pangkalnya adalah akhirat, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya punten, ibadah itu bukan kesenangan. Bukan kesenangan. Ibadah itu kebahagiaan. Kenapa? Kan nggak ada ceritanya imam kita, jamaah, hari ini sholat isya nanti rokat pertama sama rokat kedua saya bosan baca surat Al-Fatihah, kita langsung Al-Baqarah aja ya. Nggak ada ceritanya, Pak. Diulang sehari 17 kali, nggak ada ceritanya kita bosan. Karena apa? Ibadah itu membahagiakan. Makin taat dan dekat sama Allah itu mengundang kebahagiaan. Tapi makin jauh dari Allah, Allah berikan kesenangan, akhirnya apa yang terjadi? Lalai dan lupa sama Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya apa? Tenggelam dalam pertemanan dan persahabatan yang akrab dengan syaitan. Sehingga akhirnya apa? Bukan hidup yang dia menangkan, tapi dia tergelincir pada kemaksiatan yang akhirnya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen memenangkan hidup, satu, Allah kasih tahu siapa yang jadi musuh kita. Jelas, syaitan. Yang kedua, Allah sudah ngasih tahu ke kita apa yang Allah minta ke kita. Sok, taat sungguh-sungguh. Tapi umat ya, hati-hati. Setan ini licik kata Allah. Saking liciknya, dari depan, belakang, kanan, dan kiri, nanti dia akan menggoda kamu. Pertanyaannya gini Pak, kenapa bagian atas tidak menjadi tempat untuk setan menggoda kita? Karena itu wilayah teritorial Allah. Ya, wilayah teritorial Allah. Makanya salah satu yang disunahkan oleh Nabi SAW membaca ta'awudz. A'udzubillahi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Atau membaca sering-sering ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Lebih lengkap lagi, zikir pagi sore untuk perisai diri. Biar apa? Biar tidak selalu gampang digelincirkan oleh setan. Akhirnya apa? Kita bisa berdiri di atas kebahagiaan yang sesungguhnya sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kalau sudah benar ibadahnya, maka nanti mudah untuk menenangkan jiwanya. Kenapa begitu? Karena hidup kita itu nggak akan lepas dari yang namanya ujian dan masalah. Jadi bukan hanya sekedar ibadah yang kita kerjakan, tapi juga ibadah yang menenangkan jiwa. Sehingga apa? Bukan hanya hidup kita yang menang, karena kita mampu melawan dan meminimalisir pengaruh syaitan di dalam diri kita, tapi juga kita mampu mengontrol jiwa kita untuk tetap berdiri dalam kelapangan hati, sabar menghadapi masalah dan ujian. Seperti apa dan bagaimana? Jam berapa? Maghrib Pak, di sini? 2 menit lagi. Masih Isya. 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Oke. Bagaimana dan seperti apa? Nanti saya jelaskan di sini. Nah, nanti baru saya rangkai dari sini bagaimana sih konsep memenangkan hidup, menenangkan jiwa menurut Islam. Nanti saya rangkai di bagian akhir, ya. Pertama, masih ada waktu sekitar 2 menit. Pertama yang mau saya sampaikan, Quran surat ke-15 ayat 28 sampai 29. Ini dulu sebagai pondasi dasarnya. Yang ini kaitannya dengan Quran surat ke-91 ayat 7 sampai 10. 7 sampai 10. Sebelum masuk azan Isya, saya jelaskan sedikit. Ini ayat tentang apa Ustadz? Ayat tentang penciptaan manusia. Surat Al-Hijr ayat 28-29. Manusia itu diciptakan dengan 3 unsur komponen. Ahlan Ustaz. Yang pertama, dia punya jasad. Sedikit agak berat ya saya bahas, tapi nanti saya punya alasannya kenapa sedikit membahas ini, ya. Yang pertama jasad atau tubuh. Yang kedua, manusia punya ruh. Yang ketiga, manusia punya akal atau pikiran. Apa yang menggerakkan 3 unsur ini? Itu di Quran surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat ke-7 sampai ke-10. Bahasa sederhananya disebut dengan istilah nafs. Apa nafs itu? Jiwa. Di mana letak nafsnya manusia ini? Di dalam sudur. Bahasa jamaknya allazi yuwaswisu fi sudurinas. Nah, setan bilang apa? Ya Allah, izinin saya ngebikin was-was hati dan jiwa manusia, gelisah. Itu kerjaannya setan. Overthinking, suuzon, itu kerjaan setan, Pak. Nah, ini kita belajar untuk menangkal itu, biar hidup kita menang, jiwa kita tenang. Makanya kenali dulu diri kita. Yaitu terdiri dari jasad atau tubuh, ruh, dan juga akal. Nah, di titik yang paling dalam dari nafsnya manusia itu ada yang namanya qalbu. Makanya Nabi bilang, kalau qalbunya ini sehat, baik,
maka semua jasadnya pasti baik. Tapi kolbunya ini sakit, apa yang terjadi? Jasadnya, sikapnya, ucapannya, perilakunya pasti buruk. Contoh, kenapa ada orang yang sholat tapi hobinya ngomongin orang? Kenapa ada ibu-ibu yang rajin pengawasan, nutup auratnya, tapi masih suka ngomongin orang? Amal soleh hobi ya Pak. Amal solehnya dicatat oleh Allah menjadi kebaikan dan amal soleh, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari amal soleh yang dia lakukan karena tidak merubah jiwanya menjadi baik. Betul kan? Bapak-bapak sholat berjamaah di masjid Nurul Iman 5 waktu karena sudah pensiun. Kan nggak kemana-mana lagi. Kecuali kalau lagi pergi ke rumah cucu gitu ya. Sholatnya 5 waktu di sini. Saya titip pesan Pak. Bapak sholatnya itu pahalanya dicatat sama Allah. Tapi kalau sampai rumah masih keras kepala, egois, pengen menang sendiri, susah dinasehatin, maka sama dengan temannya setan. Karena nggak mendapatkan keberkahan dari sholat berjamaahnya kita. Punten, Umar bin Khattab masuk Islam karena membaca surat apa? Toha, surat ke-20. Bukankah surat Toha yang dibaca Umar adalah surat Toha yang sama dengan yang kita baca sekarang? Pertanyaannya, kenapa beda rasanya? Kenapa beda rasanya? Karena Umar memahami apa yang dia baca, sedangkan kita cuman kejar setoran, satu hari harus selesai 1 juz, kemudian laporan, kholas juz sekian. Tanpa ada pentadaburan dan penelaan di dalamnya. Pahalanya dapat sebagai ibadah, tapi tidak merubah jiwa kita menjadi lebih baik dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kegambar ya Pak? Kenapa ada orang yang ada istilah begini? Walaupun ini saya tidak membenarkan kalimat ini. Apa? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Saya tidak membenarkan kalimat ini. Kenapa? Karena bicara tentang sholat itu jaminan dari Allah. Allah sendiri, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu menjamin kita berbuat kemaksiatan. Menjamin kita dari melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi sholat itu mencegah kita untuk berbuat kemaksiatan. Allah yang menjaminnya langsung. Makanya kalau ada orang yang sholat tapi masih egois, keras kepala, berarti dia dapat pahala sholatnya, dapat. Tapi amalan yang dia kerjakan itu tidak masuk ke dalam jiwanya. Akhirnya apa? Akhirnya tetap keras. Punten Pak. Ini kisah yang viral dan kita sama-sama tahu. Tentang apa? Seorang sahabat Umar bin Khattab. Kita sama-sama tahu kan kerasnya seperti apa. Tapi sepulangnya ke rumah Umar itu Pak, mau jadi pendengar yang baik buat istrinya. Meluahkan setiap emosi kekesalannya. Itu Umar. Yang orangnya masih hidup ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat istana surganya Umar sudah dibuat. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Yang dulu seorang Umar dulu itu nggak ada orang yang nggak takut sama Umar. Begitu masuk Islam, makin banyak orang yang takut. Jangankan manusia, musuh-musuh Islam. Setan aja takut kalau itu bekas jejak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Pertanyaan saya, di mana makam Umar sekarang? Di samping makam manusia paling istimewa dan indah akhlaknya di muka bumi ini, di alam semesta ini, yaitu di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya sederhana. Bertahun-tahun kita ibadah, surga kita udah jelas belum? Belum. Saya bukan mengecilkan usaha, bukan. Cuman saya menekan agar kita tidak merasa lalai, sombong dengan semua amalan yang kita kerjakan. Punten, maaf banget ya. Kalau kita perlu jujur nih, menyampingkan rahmat Allah, menyampingkan kasih sayang Allah, menyampingkan karunia Allah. Saya katakan demi Allah, malam ini kita wafat, demi Allah saya katakan neraka tempat kita. Neraka tempat kita. So, ada yang menjamin sholat maghrib kita tadi sudah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Karena syarat diterimanya sholat itu salah satu diantaranya apa? Fikihnya terjaga, berarti dari wudhu semua prosesnya terjaga alurnya. Yang kedua, khusyuk.
Nah ini yang jadi PR kan nomor 2. Salatnya nggak khusyuk kalau kita. Makanya ada ayat yang lain yang merupakan sindiran dari Allah buat kita. Apa ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kata Allah, hei kamu yang sholat, jangan sembarangan sholat. Makanya Nabi bilang kepada kita, sholatlah seperti saya sedang sholat. Berarti pelajari sholat Nabi. Pelajari sholat Nabi. Seperti apa sholat Nabi itu? Pasti khusyuk, penuh ketundukan kepada Allah. Jadi sholatnya akhirnya apa? Tidak seperti orang yang sedang mabuk yang mengerjakan sholat. Orang yang mabuk lagi ngerjain sholat apa? Ngeracau kan Pak? Sama kayak kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Terus sholatnya siapa? Abdi. Makanya nggak ada yang berubah dalam hidup kita Pak. Kecuali hanya Allah catatkan mendapat pahala. Padahal apa? Kita pingin hidup kita itu bahagia, betul kan? Nah, yuk kita cari tahu bagaimana jalan demi jalan, tahapan demi tahapan mendapatkan kebahagiaan menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Nanti saya bahas ini lagi lebih dalam lagi sedikit. Nanti sesi terakhir kalau memang ada yang bertanya kita diskusi. Yang pertama, Quran surat kedua ayat 38. Potong di bagian tengah ayatnya, famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, kalau hidupmu fala khaufun, pengen tidak sedih, pengen nggak gampang curigaan, pengen nggak gampang overthinking, pengen nggak gampang gelisah. Enak nggak Bu kalau hidup begitu? Bahagia kan? Ah, pertanyaannya, gimana caranya? Famang tabi'a huda. Pakai Quran hidupnya. Pakai Quran hidupnya. Kan hudan itu adalah, yang dimaksud hudan di sini adalah Al-Quran. Apa penguatnya? Buka Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat kedua. Apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kamu pakai Al-Quran ngejalanin hidup, maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi hidupmu dan kamu akan jadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, kenapa yang disebut sama Allah adalah kalimat takwa setelah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Jawabannya ada di Quran surat kedua ayat 189. Bagian akhir dari ayatnya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah, hei Ridho, bertakwalah kamu, maka kamu pasti hidupnya bahagia. Kejawab kan? Pakai Quran, Pak. Pertanyaan saya, pernah bikin mapping kehidupan kita berdasarkan Quran begini? Gak pernah. Iya kan? Orang jalan macet di Garut, iya kan? Aduh macet, langsung mikir, apa yang kita pikirin? Jalan tikus kan? Karena kita butuh cepet. Sekarang saya mau tanya, mau masuk surga secara langsung atau masuk surga transit? Berarti yang dicari cara jalan cepat menuju surga. Kalau ternyata cari jalan cepat menuju surganya aja nggak pernah kita cari, berarti ada kemungkinan masuk surga tapi transit. Kenapa, Teteh? Transitnya di neraka kalau di akhirat, Teteh. Kalau saya tadi di sini enak dikasih kamar transit, enak, ada AC-nya sejuk, Pak. Kalau di akhirat nggak ada tempat yang lain transit kecuali di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Nah sekarang saya mau tanya jujur, pengen masuk surga apa neraka? Surga. Oke. Pertanyaan saya, selama hidup kita banyaknya melangitkan amal soleh atau amal salah? Betul kan Pak? Saya bukan judging, bukan ngajak introspeksi diri karena kita terlalu santai hidupnya. Kita menganggap seolah-olah kita sudah bahagia. Padahal apa? Korelasi kebahagiaan dalam hidup itu berkaitan dengan hidup yang tenang. Coba lihat hidup kita, tenang nggak? Atau jangan-jangan diintai debt collector setiap hari? Nah, itu Pak.
Iya kan? Kenapa ada debt collector ngintai kita? Itu namanya penyakit dibuat sendiri. Kok bisa Ustadz? Gede gaya. Betul kan? Makanya nggak tenang hidupnya, gelisah dia, overthinking dia, khawatir dia. Akhirnya apa? Perlahan tapi pasti kebahagiaannya tergerogoti. Akhirnya apa? Jiwanya gelisah. Sholat gak khusyuk lagi. Betul kan? Buru-buru. Kenapa? Karena kalau sholat di masjid takut tiba-tiba debt kolektornya datang newak kita gitu kan. Makanya selesai sholat nggak ikut zikir, pulang, dikunci, ditutup semua hordingnya. Bahkan calling ke security, bilang kalau ada yang nyari saya, nggak ada. Berantakan Pak, kemana-mana. Karena kita nggak ngikutin hudan. Apa petunjuk dari Allah? Apa buktinya? Banyak nabrak apa yang Allah larang. Betul apa benar? Betul. Itu fakta, Pak. Makanya akhirnya dibuat gelisah sama Allah. Padahal kan apa? Syarat untuk tenang, pakai Al-Quran hidupnya. Maka kamu bahagia. Karena apa? Kalau pakai Al-Quran dijalanin hidup, maka kamu jadi orang yang bertakwa. Apa definisi takwa? Simpelnya, definisi takwa itu adalah dekat dengan Allah. Iya kan? Kalau definisi secara bahasanya apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Artinya apa? Kalau orang yang dekat sama Allah, gak mungkin mau nyakitin Allah dengan mengerjakan apa yang Allah larang. Betul kan? Punten. Abah, saya tanya sama Abah. Abah bilang sama saya, Ustadz, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Misalkan begitu. Saya bilang, Sami itu Abah. Saya siap melakukannya. Kalau saya lakukan apa yang beliau larang, berarti sama dengan mengkhianati beliau, menyakiti beliau. Akhirnya apa? Hubungan yang tadinya dekat jadi itu kita sama Allah. Makanya hidupnya nggak tenang kan? Karena sering nabrak apa yang Allah larang. Nah, bagaimana cara memulai untuk mengobati semuanya? Di sini obatnya. Dari 3 unsur penciptaan manusia. Nafsnya manusia butuh makan nggak? Butuh. Sama seperti jasad dan tubuh kita butuh makan, Pak. Akal kita butuh makan. Butuh apa makanan akal? Informasi dan ilmu pengetahuan. Jasad dan tubuh kita apa makanannya? 4 sehat 5 sempurna. Itu yang diajarin dari zaman kita SD, gitu kan? Nah, nafsnya kita, jiwanya kita, ruhnya kita, kolbunya kita butuh makan. Apa makanannya? Bukan amal soleh. Siraman rohani itu ilmu. Ilmu itu makanan untuk pikiran dan akal kita, ya, pengetahuan. Oke. Nah, makanan dari ruh kita, jiwa kita, kolbu kita itu amal soleh, Pak. Berarti kalau tubuh aja bisa sakit kalau makanan yang nggak bergizi, betul? Maka jasad juga bisa sakit kalau amal solehnya tidak berkualitas. Oh, kebayang Pak. Bertahun-tahun kita ibadah, iya kan? Ternyata bukan menyehatkan jiwa, tapi malah membuat jiwa kita semakin sakit dan terpuruk. Apa buktinya? Ada orang yang sholat tapi masih suka jelek-jelekin orang. Ada orang yang naos nutup aurat tapi hobinya gibahin orang. Namimah, fitnah, zolim sama orang lain, ya, ngambil yang bukan haknya dan lain sebagainya. Itu jiwanya yang sakit. Orang yang sakit jiwanya disebut dengan istilah ODG. Simple kan? Jadi ODGJ itu bukan yang telanjang keliling, Pak. Bukan. Yang ODGJ itu jangan-jangan kita. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan orang gila? Orang yang terganggu kejiwaannya dan mentalnya. Berarti dia seorang muslim, ibadah, tapi ibadahnya tidak menyehatkan jiwa dia. Simpelnya gitu. Makanya punten. Kayaknya ini pernah saya tanya di tahun yang lalu, tapi nggak tahu, saya lupa sih.
Pernah ngelihat berita di media cetak atau media online ODGJ yang sering telanjang, makan maaf punten dari tempat sampah, pernah nggak ngedengar masuk IGD atau ICU rumah sakit? Nggak ada. Yang sering keluar rumah sakit itu kan yang yang pakaiannya rapi-rapi seperti ini. Betul kan? Iya kan? Ya, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh ODGJ, mengalami gangguan jiwa. Apa buktinya? Begitu disakitin, nggak terima, harus saya balas. Itu orang terganggu jiwanya, Pak. Orang terganggu jiwanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima bahwa luka dan kecewa itu takdir Allah yang terjadi karena ulah tangan kita sendiri. Ibu-ibu di belakang yang pernah naik motor, mungkin sebel ada orang yang tiba-tiba belok tapi nggak pakai ngesen. Sebel ya? Jengkel, kesel. Harusnya introspeksi diri. Jangan-jangan pernah ngelakuin hal yang sama orang lain. Itu keadilannya Allah, Pak. Keadilannya Allah. Itu Allah Maha Baik itu seperti itu. Makanya kan Allah minta kita berbuat ihsan kepada siapapun. Apa berbuat ihsan itu maksudnya? Memperlakukan orang lain dengan cara yang baik sebagaimana kita pun ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Itu ihsan namanya. Bukan berbuat baik karena ingin dibalas baik, bukan. Bukan itu niatnya, beda. Tapi dengan kesadaran saya berbuat baik agar saya tidak dizolimi oleh orang lain. Kalaupun saya harus dizolimi, maka saya tinggal minta kepada Allah, lapangkan hati saya dalam kesabaran untuk menghadapi ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan saya. Itu, Pak. Jadi ini sinkronisasi sebetulnya. Antara apa? Yarhamukumullah. Ibu ngagetin bersihnya. Saya ingat ulama namanya kalau nggak salah Imam Ibnu Majah. Itu dikatakan sama ulama yang lain, itu membeli surga dengan sekeping emas. Kenapa beli surga dengan sekeping emas? Dia bayar ya seseorang pengayuh sampan untuk nyebrang. Di tengah-tengah perjalanan ngedengar ada orang yang bersin dan ngucap alhamdulillah. Dia minta sama yang ngayuhnya itu balik lagi. Lah ngapain tuan? Kok balik lagi, kan pengen ke seberang. Nih saya kasih 1 keping emas, tolong antarkan saya untuk nyebrang balik lagi. Kata beliau. Akhirnya diantarin. Cuman untuk ngucapin apa? Yarhamukumullah. Jadi itu hak saudara kita, Pak. Ketika ada yang bersin, kita jawab yarhamukumullah, yarhamukallah atau yarhamukumullah. Kalau saya ngambilnya kenapa? Lebih menyeluruh, Pak. Kalau yang bersin yang perempuan kan harusnya pakai ki. Kalau yang ka itu laki-laki. Hati-hati bunda-bunda yang sudah ngaji ngucapin ke laki-laki jazakillah, itu salah. Makanya saya lebih generalkan, Pak. Jazakumullah khairan katsiran. Melingkupi semuanya. Kenapa? Karena ketika saya berbuat baik, itu bukan semata-mata karena saya yang berbuat baik. Ada dorongan orang-orang di belakang yang menjadi apa? Menjadi supporter untuk saya berbuat baik. Contoh, saya sampai ke sini, ya. Ada siapa? Ada istri saya yang dampingin saya, yang nemenin saya, ya kan? Kemudian apa? Saya bisa berdakwah dengan energi yang tetap. Ada apa? Dikasih makan nasi kotak tadi di atas. Siapa yang masaknya? Perempuan. Perempuan. Berarti apa? Mencakup kebaikan itu kepada semua orang. Makanya pakainya menghormati semua kebaikan dan orang-orang yang terlibat dalam kebaikan itu. Itu cara saya sih. Kalau yang lain berbeda nggak apa-apa, saya hormati kok gitu. Nah, balik lagi ya. Jadi dari sini Ibu, Bapak, kalau ingin memenangkan hidup, maka sungguh-sungguhlah beribadah. Bagaimana agar bisa sungguh-sungguh beribadah? 1, koreksi niat kita ibadah untuk siapa dan untuk apa. Pertanyaannya itu. Untuk siapa, untuk apa? Contoh, Ibu sebagai seorang istri. Untuk apa, untuk siapa jadi istri? Bukan gitu deh. Untuk apa, untuk siapa taat sama suami? Bohong. Apa buktinya? Masih sering kecewa. Kan lihat, kalau niatnya benar,
ibadahnya berkualitas, nggak gampang kecewa ketika pasangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya tidak menjudge beliau bohong. Maksud saya itu teori yang umum. Kebanyakan orang gitu. Ustadz, saya taat kepada suami lillahi ta'ala. Pret. Beneran Pak? Betul kan? Apa? Pret. Iya kan? Masak susah payah, nggak diapresiasi sama suami, ambek. Terus suami pulang telat nggak ngasih kabar, ambek. Kalau fase di ibu-ibu mah udah bukan fase itu lagi, di luaran. Ya, kalau fase-fase ibu-ibu mah nak. Mau. Sebenarnya pertanyaannya antara beneran soleha atau terpaksa soleha, Pak? Antara benar-benar sabar atau terpaksa sabar, kan gitu. Kenapa? Keluarnya kalimatnya beda. Orang yang betul-betul sabar sama orang yang terpaksa sabar, kalimat yang keluar dari mulut beda. Kan ingat, teko hanya mengeluarkan isi di dalamnya. Orang yang betul-betul sabar, ya contohnya begini, Bu, kok Bapak belum pulang sih? Belum ngabarin sama Ibu ya? Nah, mungkin Bapak lupa ngabarin kita karena lagi meeting atau ngobrol penting sama teman-temannya. Itu orang yang sabar. Yang munculnya apa? Husnuzon. Tapi kalau istri yang pura-pura sabar, nak, dah bapak kamu mah gitu. Ya, nadanya nada ketus tuh. Itu terpaksa sabar namanya, Pak. Kenapa? Dan nggak ada pilihan yang lain. Mau ambek suami lebih galak, gitu kan? Tapi mau gimana? Nah, saya pelajari tentang psikologi itu, Pak. Karena itu berkaitan dengan nafs, jiwa manusia. Makin bagus amal solehnya, makin lurus niatnya, makin terjaga dari akal-akalan setan yang akan menggelincirkan kita. Kedua, yang harus dikoreksi selain niat adalah dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita. Kalau ibadahnya pengen berkualitas sehingga kita menang dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini, pastikan niatnya lurus. Untuk apa? Untuk siapa? Yang kedua, upgrade terus ilmu agama. Punten, bapak-bapak yang pensiun, misalkan pendidikannya S2, pertanyaan saya, bagaimana kualitas bacaan ngaji Qurannya kita? Saya pernah ketemu, Pak, profesor, huruf hijaiyah dari alif sampai iya, nggak hatam. Alhamdulillah. Nggak selesai, Pak. Profesor coba, nggak kurang-kurang ilmu dunianya. Tapi ilmu akhiratnya, PAUD aja belum selesai, Pak. Saya katakan demi Allah, saya menurunkan nasihat dari Imam Syafi'i. Nanti pedihnya bukan di bumi, tapi di akhirat. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau tidak mau berlelah-lelah dalam belajar ilmu agama, maka harus siap menerima pedihnya kebodohan. Apa maksudnya? Di bumi tergelincir godaan setan, di akhirat ditenggelamkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Karena apa? Bukankah ada kalimat yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan akhirat pakai ilmu, mencari dunia pakai ilmu, mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Itu maksudnya. Meningkatkan kualitas dan kapasitas ilmu kita sehingga ibadahnya semakin berkualitas yang kita kerjakan agar punya barrier, tembok, pagar, biar apa? Tidak mudah digoda oleh setan. Akhirnya apa? Pelan-pelan itu menjadi rangkaian amal soleh yang menyehatkan jiwa kita. Akhirnya yang terjadi apa? Mudah sabar, besar syukurnya dalam menghadapi setiap dinamika ujian yang hadir dalam kehidupannya. Sehingga ketika ujian silih berganti itu datang, Pak, yang dibuka tuh Quran, bukan media sosial. Istri lagi sebel sama suami, sebel deh, update di media sosial. Apa harapannya? Dibaca sama suami, borok. DM di Instagram aja taruh dibuka sama suami. Di luaran sana begitu banyak ini. Kalau yang di sini kan bapak-bapaknya nggak main media sosial, mana ngerti, iya kan? Tapi itu jadi PR. Jadi PR apa? Kita bersandarnya tidak pada Allah karena tidak tahu bahwa Allah tuh sebaik itu sama kita. Terakhir, Pak, Ibu, saya izin untuk bertanya. Bertanya tentang apa? Pertanyaan yang sederhana.
Kalau kita diuji sama Allah, berarti kita harus Pertanyaan saya, susah apa gampang sabar itu? Susah banget. Oke, susah banget ya Bu ya. Itu curhat colongan itu ya. Pertanyaan saya, kenapa sabar itu terasa susah, sulit, sehingga membuat kita nggak mau untuk sabar? Dengan mengucapkan apa? Ustadz, sabar itu ada batasnya. Itu kurang piknik gitu orangnya. Kurang piknik. Saya bisa membuktikan. Kan lihat ya, famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya akan buktikan. Begitu saya berharap apa? Menjadi hidayah dan taufik buat saya dan kita semuanya ketika saya mengupas itu, maka menjadi jalan yang mudah untuk kita bersabar kepada Allah. Boleh saya buktiin sebagai pembahasan terakhir sebelum sesi tanya jawab ya. Buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 152 sama 153. Kalau ada yang pegang mushaf, boleh silakan dibuka. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Baqarah ayat 152 153. Kata Allah, "Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun." Oke. Kita bahas dulu. Yarhamkumullah. Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Apa sih yang harus kita ingat dari Allah? Apa yang harus kita ingat dari Allah? Nikmat pemberian Allah. Betul nggak? Hidup kita, rezeki, nafas, kedipan mata, aliran darah, degup jantung, itu kita ingat dulu sebagai rezeki dari Allah. Itu diingat dulu, kata Allah, syukuri yang banyak itu dulu. Jadi setelah diingat sama kita disyukuri. Kenapa kita harus mengingat nikmat Allah yang banyak, kemudian mensyukuri semua nikmat itu, Pak? Jawabannya sederhana. Karena di ayat 153-nya, Allah sudah ngasih warning untuk kita belajar sabar karena ujiannya akan datang. Sedangkan ujian itu hanya sedikit dari banyaknya nikmat yang Allah berikan. Bunyi ayatnya gimana? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, kamu bisa sabar ya ketika cara berpikirmu itu melihat bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak sebesar dan sebanyak nikmat yang Allah turunkan kepada saya. Dari situ akhirnya bisa sabar. Contoh konkret. Ibu, suami kalau habis mandi nyimpen anduk di mana? Sembarangan. Oke, bisa di kasur, bisa di lantai. Oke. Nah, pertanyaan saya, jengkel nggak? Kesel? Berarti belum bisa sabar. Oke. Kenapa saya katakan belum bisa sabar? Pertanyaan saya kan sederhana. Ujian lewat suami nyimpen anduk di atas kasur, di atas lantai kan hanya sebagian kecil dari nikmat yang banyak yang Allah berikan berupa seorang suami. Apa maksudnya? Suami bekerja, cari nafkah, ngasih nafkah ke kita, pulang ke rumah, dekat sama anak, ibadah 5 waktu dia kerjakan, bahkan dia juga sholat tahajud, ya, sesekali ngajak kita keluar rumah, main sama anak-anak dan lain sebagainya. Itu dulu kata Allah. Ingat dan syukuri, maka kamu mampu bersabar dengan ujian yang kecil lewat sikap salah suamimu menyimpan anduk di atas kasur. Itu rumus hidup. Saya mau tanya, Ibu, punya salah nggak sama suami? Yang suaminya masih hidup nih ya, sama yang punya suami. Punya salah sama suami nggak? Punya. Oke, pertanyaan saya. Suami sok neteli nggak dosa 5-10 tahun yang lalu? Tara. Kenapa? Karena suami bisa melihat kebaikan-kebaikan istrinya. Walaupun setiap kebaikan yang dilihat suami tidak mudah untuk selalu diucapkan oleh suami ibu. Sederhana kan sebetulnya? Ini rumusan dari Quran. Jadi biar kita bisa sabar, banyak-banyak mengingat nikmat Allah yang besar dalam hidup kita.
Itu artinya apa? Allah ngajarin kita husnuzon. Betul kan Pak? Baik sangka, karena melihat kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan dan Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Pertanyaan saya sebelum saya duduk. Orang yang husnuzon, jiwanya tenang atau gelisah? Orang yang husnuzon, hatinya tenang atau gelisah? Tenang. Orang yang husnuzon, hatinya bahagia atau susah? Ibu, husnuzon itu buah dari kedekatan kita sama Allah. Makin berkualitas ibadahnya, makin sehat ruhnya, maka jasadnya juga pasti makin baik. Perilakunya, sikapnya, itu yang disebut dengan kalimat akhlakul karimah. Jadi orang yang memenangkan hidup dalam hidupnya, orang-orang yang mampu menenangkan jiwanya dalam dirinya adalah orang-orang yang punya nilai unggul dalam berinteraksi secara sosial, karena akhlak istimewa, akhlakul karimah muncul dari dalam diri dia kepada orang-orang di sekitarnya. Contoh paling konkretnya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kan? Saya hanya menggambarkan tentang Rasulullah. Ibadahnya nggak kurang-kurang, berkualitas. Paling mengenal Allah tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, apakah jiwanya pernah gelisah? Seperti gelisahnya kita? Enggak. Apakah Nabi pernah khawatir dan takut? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena Nabi percaya bahwa Allah selalu bersama dengan dirinya, menemani dirinya dalam kondisi dan keadaan apapun, dalam setiap situasi dan keadaan bagaimanapun. Makanya Nabi berani dan bisa menghibur seorang Abu Bakar As-Siddiq dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Saya tutup dengan ayat terakhir surat Yunus. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aulia Allah di sini kita merujuk kepada orang-orang yang dekat sama Allah. Berarti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Maka orang-orang yang dekat sama Al-Qur'an ini adalah orang-orang yang tidak pernah gelisah, tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak overthinking terhadap setiap ketetapan yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dalam kehidupannya, karena dia percaya Allah sudah menetapkan semuanya dengan kasih sayang dan cintanya kepada kita sebagai hambanya. Akhirnya hidupnya bahagia. Dia adalah orang-orang yang memenangkan hidup karena mampu menenangkan jiwanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mangga Bapak Ibu, masih ada sekitar 15 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Di belakang Ibu ada yang sudah ngacung, Bapak sudah ngacung, silakan. Insyaallah nanti saya jawab semaksimal yang saya bisa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.